Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Susanti Febrianti dengan NIDN 0411029203 sebagai salah satu dosen pada program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan diri dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni di rumpun hukum perdata. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran yaitu mata kuliah hukum dagang. Mata kuliah hukum dagang akan diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS, jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan di luar UTS dan UAS. Referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan ini diantaranya buku yang berjudul 1, Hukum Dagang karya Zainal Asikin, yang kedua Pengantar Hukum Dagang karya Agus Surjono dan kawan-kawan. Atau juga masih banyak lagi sebenarnya buku-buku lain maupun artikel lain serta jurnal yang terkait dengan hukum dagang yang dapat dipelajari oleh mahasiswa. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menguasai dengan baik atas hukum dan sistem hukum di Indonesia. Yang kelima, mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum. Yang keenam, mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yang yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah setelah menyelesaikan proses pembelajaran mata kuliah hukum dagang, mahasiswa mampu memahami tentang teori-teori hukum dagang yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang tersebar di luar KUHD. Materi dalam mata kuliah hukum dagang terdiri dari yang pertama, untuk pertemuan pertama adalah sejarah hukum dagang dan kedudukan hukum dagang di Indonesia. Yang kedua, bentuk-bentuk perusahaan. Pertemuan ketiga tentang persekutuan perdata. Pertemuan keempat, firma. Pertemuan kelima membahas tentang persekutuan komanditer atau CV. Pertemuan keenam tentang koperasi. Pertemuan ketujuh membahas tentang yayasan. Pertemuan ke-8 membahas tentang perseroan terbatas atau PT. Pertemuan ke-9 tentang modal dan saham perseroan terbatas. Pertemuan ke-10 tentang merger. Pertemuan ke-11 tentang konsolidasi dan akuisisi. Pertemuan ke-12 tentang perlindungan konsumen. Pertemuan ke-13 tentang badan usaha milik negara. Pertemuan ke-14 bentuk-bentuk BUMN. Pertemuan ke-15 urusan perusahaan. Pada pertemuan ke-16 wajib daftar perusahaan. Pada pertemuan ke-17 membahas tentang hukum investasi. Pada pertemuan ke-18 membahas tentang pasar modal. Pada pertemuan ke-19 membahas tentang jual beli perusahaan. Untuk pertemuan 20 tentang alternatif dispute resolution atau ADR. Pada pertemuan ke-21 membahas tentang arbitrase. Mata kuliah ini disampaikan melalui metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan metode pembelajaran yang diimplementasikan adalah Blended Project Based Learning, yakni penggabungan antara blended learning dengan project based learning yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa di dalam pembelajarannya. Model blended learning diimplementasikan melalui dua metode, yakni sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses learning pada laman mentari.unpam.ac.id. Konten Mentari yang dikembangkan mencakup semua materi dari pertemuan 1 hingga ke-21. Beberapa kegiatan pembelajaran lainnya seperti diskusi, kuis, unggah tugas, dan lain sebagainya ada pada laman Mentari tersebut. Untuk sistem penilaian sendiri, terdiri dari kehadiran sebesar bobot 10%, untuk partisipasi atau keaktifan mahasiswa sebesar 10%, untuk kuis sebesar 10%, tugas mandiri dan kelompok diberi bobot 20%, untuk UTS bobotnya 20%, untuk ujian akhir semester UAS bobotnya juga 20%. Jadi total adalah 100% bobotnya.
Pada metode sinkronus, pembelajaran dilakukan dengan jadwal dan dilaksanakan sesuai. Pada metode sinkronus, pembelajaran disesuaikan dengan jadwal dan dilaksanakan secara tatap muka langsung di Kampus 2 Universitas Pamulang. Pada video ini, saya mempraktikkan pelajaran sinkronus tatap muka secara langsung dengan mahasiswa, yaitu materi yang disampaikan adalah materi pertemuan ke-12, perlindungan konsumen. Mahasiswa program studi ilmu hukum sebagai calon sarjana hukum harus mampu memahami apa itu perlindungan konsumen, asas-asasnya, tujuan serta hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Di awal pembelajaran, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi siapa saja yang dikategorikan sebagai konsumen dan pelaku usaha. Diskusi kelas akan mengerucut pada salah satu contoh kasus perlindungan konsumen. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan penentuan kelompok. Hasil diskusi kelompok tadi dibuat dalam bentuk opini atau pendapat hukum terkait dengan contoh kasus yang sudah ditentukan di awal. Kemudian, mahasiswa akan mengupload tugas tersebut dari dalam laman mentari.umpam.ac.id. Pada kegiatan penutup, dosen menyimpulkan materi perkuliahan dengan kata-kata motivasi serta salam penutup pembelajaran. Berikut, mari kita simak video pembelajaran yang saya buat pada mata kuliah Hukum Dagang pertemuan ke-12 Perlindungan Konsumen. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman 13. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum Dagang. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa memulai pelajaran hari ini. Angka lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, kita absen dulu. Anca Cahya ada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Katrina? Hadir, Bu. Hadir. Fazriansah? Nggak masuk ya? Julwat Siburian? Kiki Margeria? Nggak ada? Nggak ada. Prasetya Jaya? Hadir. ZH Khalifah? Oke. Yang lain tidak masuk ya ke kelas ya? Oke. Jangan lupa juga selain presensi manual, presensi digitalnya dilakukan melalui presensi.umpam.ac.id buat handphone masing-masing. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki mata kuliah hari ini, yaitu tentang perlindungan konsumen, teman-teman masih ada yang ingat pertemuan kita minggu lalu tentang apa? Konsolidasi dan akuisisi. Oke, konsolidasi dan akuisisi, betul ya. Saya ingin bertanya nih sama teman-teman. Salah satunya ada yang masih ingat apa itu konsolidasi? Ada yang bisa bantu mengingatkan kembali? Izin biar Bu, saya mau menjawab. Oke, terima kasih. Katrina ya? Saya Catherine. Oh, Catherine, silakan Catherine. Penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Oke, terima kasih atas jawabannya Catherine yang masih ingat. Kemudian setelah konsolidasi, ada yang masih ingat apa itu akuisisi? Bisa dijelaskan? Baik Bu, izin menjawab. Akuisisi itu pengambilan alih perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan tersebut, Bu. Oke, terima kasih atas penjelasan ya tadi tentang akuisisi. Kemudian ya teman-teman, sudah konsolidasi, akuisisi, lalu apa bedanya konsolidasi dengan merger? Ada yang masih ingat? Ayo. Saya Saira Nataya. Dalam
Dalam merger penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak membuat badan usaha yang bergabung menjadi lenyap. Oke, tidak membuat perusahaan itu menjadi lenyap. Itu bedanya merger dengan konsolidasi. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke materi kita minggu ini. Sebelum melakukan pembelajaran, teman-teman harus tahu ya apa saja yang saya harapkan bagi teman mahasiswa agar program ini tercapai, yaitu agar teman-teman mengerti perlindungan konsumen, mengerti asas perlindungan konsumen, lalu mengerti tentang tujuan perlindungan konsumen, lalu juga apa saja hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Kemudian terakhir adalah bagaimana penegakan hukum konsumen. Kemudian dasar hukumnya yang pasti adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Siapa saja sih konsumen itu? Nih, kalau tadi pagi ada yang sarapan nasi uduk? Ada. Berarti Pak Julian ya, Pak Julian sebagai konsumen nasi uduk, pelanggan sebuah barang. Ada yang tadi pagi naik ojol ke kampus? Ada. Berarti mbaknya tadi sebagai konsumen dalam bidang jasa, yaitu jasa transportasi. Bisa tahu ya secara harfiah maknanya ada di pasal 1 angka 2. Bisa teman baca sendiri. Konsumen yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga atau orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jelas, buat dipakai sendiri atau keluarganya sendiri. Kemudian konsumen ada jenis-jenisnya, ada 2 jenis konsumen. Yang pertama ada yang namanya konsumen antara. Pengertiannya adalah konsumen menggunakan barang atau jasa untuk keperluan komersial atau derivative buyer atau konsumen antara. Kita beli, terus kemudian kita jual lagi. Kita pembeli nih, tadi ada just tip di Bangkok saya beli. Saya jual ke teman-teman, saya mau jual lagi, ada nggak nih? Kemudian itu jadi konsumen antara, bukan dia yang pakai. Lalu konsumen akhir adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan sendiri, non komersial. Ya kayak tadi kita beli nasi untuk buat kita makan. Itu bisa dibedakan ya konsumen antara dengan konsumen buyer. Perlindungan konsumen jelas ya tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Oke teman-teman, tadi sudah kita lihat ya apa tujuan perlindungan konsumen, lalu kita bahas asas. Jadi ada asas perlindungan konsumen, ada 5 asas. Yang pertama adalah asas manfaat. Kedua ada asas keadilan. Yang ketiga asas keseimbangan. Yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kelima asas kepastian hukum, sama seperti tujuan dari perlindungan konsumen. Kemudian ada tujuannya, tadi ada di mana? Di pasal 3. Kalau teman-teman baca Undang-Undang Nomor 899 ada semua dari pengertian hukum konsumen, macam-macam ya, setelah tujuan perlindungan konsumennya ada di pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Lalu hak konsumen, apa itu sih hak? Hak adalah hal yang patut kita terima, ya. Hal yang kita patut dapatkan ada diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berhak atas kenyamanan, keselamatan, berhak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang diinginkan. Hak atas informasi yang benar. Saya mau beli ini isinya apa ya? Oh ini isinya jus mangga ada gulanya. Karena ada orang yang tidak mengkonsumsi gula ya. Itu berarti harus jelas penjualnya atau pelaku usahanya harus memberikan informasi yang jelas tentang isi barang tersebut. Kemudian hak untuk didengar pendapat atau keluhannya. Boleh nggak sih kita komplain sebagai konsumen? Boleh, tapi disampaikan secara patut. Hak untuk mendapat advokasi, tadi ya perlindungan hukum, pendampingan hukum, lalu pembinaan, lalu kemudian dilayani secara benar dan tidak diskriminatif. Gak boleh beda-bedakan pelanggan. Mau bagaimana penampilannya,
tidak boleh dibedakan. Untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi, ya kalau misalnya tadi terdapat barang jasa yang tidak sesuai, harus didapatkan kompensasi. Dan hak lainnya, ada kewajibannya ada 4, bisa lihat teman-teman lihat sendiri ya. Kita harus membaca informasi yang ada di produk tersebut. Salah sendiri kalau nggak baca, ya jadi makanya kewajiban kita adalah untuk membaca. Berikat baik, mengikuti upaya hukum, apabila ada penyelesaian sengketa, kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar. Jadi jangan seenaknya tentang konsumen, tapi harus dibayar sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kalau tadi konsumen, ada juga namanya pelaku usaha. Siapa sih pelaku usaha? Bisa ada di undang-undang juga ada. Ada orang atau badan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, boleh barang, boleh jasa. Ada nggak haknya? Ada. Bisa kita lihat ya, ada 5 hak di sini. Hak pelaku usaha biasanya sama dengan kewajiban konsumen. Sama ya tadi ya kita udah bahas. Kewajiban pelaku usaha di pasal 7 Undang-Undang PK. Kewajiban pelaku usaha adalah hak dari konsumen. Sama kan? Jangan mutu, tidak melakukan tidak diskriminatif. Kemudian memberikan ganti rugi, sama ya. Kita bisa lihat itu adalah hal yang berbanding lurus. Kewajiban pelaku usaha adalah hak dari konsumen, begitu juga sebaliknya. Penegakan hukum. Penegakan hukum di apabila perlindungan konsumen ada dibentuk dalam BPKN. Apa itu BPKN? Suatu lembaga yang berkompeten dapat dipercaya dalam membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Ada juga lembaga non pemerintah, namanya Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat. Ada lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Contohnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Sering dengar ya. Ini yang suka ngebelain konsumen nih biasanya. Di sinilah kita mau cari pendampingan hukum juga bisa di sini. Kalau terjadi sengketa, kita kemana? Ke BPSK. Ada yang pernah dengar BPSK? Yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dibentuk atas amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara hukum BPSK itu sama atau setara kedudukannya dengan pengadilan yang mempunyai keputusannya bersifat final dan mengikat. Sama ya, kalau kan pengadilan itu ingkrah bersifat final dan mengikat. BPSK pun sama. Yang lebih dahulukan adalah konsoliasi, mediasi, dan arbitrase. Jadi kalau bisa nih dihindari penyelesaian secara litigasi atau pengadilan. Ditempuh dulu cara musyawarah tadi atau konsolidasi, baik mediasi maupun arbitrase. Apabila terjadi sengketa konsumen. Oke? Sekarang kita buat diskusi ya, biar teman-teman nih bisa lebih bebas menyuarakan pendapatnya. Mari kita bentuk 2 kelompok. Silakan dipersiapkan. Ini madep belakang boleh. Yang ini geser dikit. Ya. Ancam madep sini, nah gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan ada 2 topik. Topik yang pertama buat kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan jika barang yang dibeli secara online tidak sesuai dengan deskripsi. Silakan teman-teman berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti buat pendapat hukumnya ya, atau pandangan hukumnya teman-teman itu seperti apa.
Oke, kalau mau diskusinya? Oke, silakan siapa yang mau menjadi perwakilan? Oke. Saya izin menjawab, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1, saya Irana Raya. Menurut pandangan saya, segera hubungi penjual untuk menyampaikan keluhan dan meminta solusi seperti retur, refund, ataupun penggantian barang. Oke. Untuk simpan buktinya yaitu simpan bukti transaksi, foto barang yang diterima, dan percakapan dengan penjual sebagai bahan bukti. Oke, terima kasih atas pendapatnya kelompok 1. Kita bahas dulu untuk kelompok 1. Oke. Kalau anak hukum nih nggak Abdul kayaknya kalau cuma satu pendapat aja ya. Mau menambahkan, Bu? Oke, baik. Kelompok 2 terima kasih sudah sangat antusias. Silakan Pak mau menanggapi dan menambahkan boleh ya. Izin menambahkan Bu dari Boleh, silakan. kelompok 2, Kelompok 2, Bapak Nah. siapa Pak? Bapak Julwar Bapak Suburian. Julwar. Ya, Tadi oke. kami sudah sepakat untuk saya mewakili Bu. Baik, silahkan. Jadi tadi kami memutuskan kalau ada kasus seperti yang tadi, konsumen bisa melaporkan ke aplikasi tempat dia belanja, platform e-commerce melalui contohnya apa, Pak? melalui HP. Kan Boleh. kita masing-masing punya HP. Iya, Dalam HP itu kan alhamdulillah. ada aplikasi. Kita bisa hubungin langsung. Nah, kalau pelaku usahanya ngotot, kita bisa seperti yang kita bahas tadi, Bu. Kita bisa laporkan ke BPSK. BPSK. Oke. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu mungkin dari kami, Bu. Oke, Terima kita berikan kasih, Bu. aplaus untuk tambahan di kelompok 2. Cukup baik sekali. Oke, teman-teman, tadi sudah diskusi lagi ya. Tadi diskusi tema kedua. Saya ingin kembali mendengar pendapat teman-teman tentang tema kedua yang tadi kita sudah berikan di awal. Kelompok 1, ada perwakilannya siapa? Boleh menanggapi? Oke. Oke, Ibu izin menanggapi dan juga memberikan pendapat ya bagaimana tentang perlindungan bagi pengusaha atau penjual online just tip terhadap konsumen hit and run. Ya, jadi tindakan yang dapat dilakukan pelaku usaha yaitu pertama menuntut ganti rugi. Ya, pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen yang melakukan hit and run untuk mengganti kerugian yang dialami akibat pembatalan pesanan atau tidak adanya pembayaran. Oke. Lalu ada juga menerapkan uang muka, Ibu. Oke, uang muka, DP ya, down Betul, payment. ada down payment untuk menghindari kerugian akibat pembatalan sepihak. Perilaku usaha dapat menerapkan kebijakan uang DP gitu, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Boleh. Kelompok 1 kita bukan pos dulu untuk Saudara Reza. Terima kasih, Bu. Oke, kelompok 2 nih. Tadi ya. Silakan. Jika menanggapi boleh. Menambahkan juga boleh. Baik Bu, sesuai tadi yang kita bahas juga bareng-bareng di kelompok kami itu, izin menambahkan Bang Reza, kalau tindakan yang dapat dilakukan pelaku usaha antara lain itu ada 2 tambahannya. Menurut kita melaporkan ke pihak berwajib. Jika tindakan komunikasi melanggar hukum, pelaku usaha dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib seperti polisi. Dan yang kedua, memperbaiki sistem transaksinya, yaitu pelaku usaha dapat memperbaiki sistem transaksi online untuk meminimalisir risiko hit and run. Misalnya dengan menggunakan sistem pembayaran yang lebih aman atau bekerjasama dengan marketplace resmi.
Mungkin itu aja tambahan dari kelompok kami. Oke, Ibu. terima kasih Saudara Zia. Kita mau kelompok kedua. Oh iya, sedikit saya tambahkan ya, yang tadi kelompok satu utarakan, untuk dua, itu adalah salah satu bentuk dari perlindungan hukum represif ya. Jadi disampaikan tadi, kalau bisa tadi kalau ada penjual, biar tidak terjadi lagi, sistem DP-nya dimuat ya. Jadi hanya bisa dikerjakan apabila 50% misalnya DP-nya, atau bahkan H-1 harus pelunasan. Ya, untuk menghindari ada konsumen-konsumen yang tidak beririkat tidak baik, gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kemudian tadi kita sudah apa sih kita sudah bahas. Jika bisa kita simpulkan, tadi kita sudah membahas pengertian konsumen, lalu macam-macam konsumen, ada asas-asas manfaat perlindungan konsumen, ada tujuan perlindungan konsumen, serta bagaimana penegakan hukum, dan juga ada hak-hak, kewajiban, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban dari pelaku usaha sendiri. Itu tadi materi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari kembali. Lalu kemudian agar lebih mendalam ya kita belajarnya, dan tugas kelompok juga ada dari tugas mandiri. Tugas mandiri teman-teman bisa cari satu contoh kasus ya, kasus sengketa konsumen, nanti bisa diupload di e-learning kita di mentari.unpam.ac.id. Dikumpulkan dalam 1 minggu ini, nanti kita bahas di pertemuan awal minggu depan. Gitu ya. Kasusnya adalah pernah dengar kemarin tentang adanya kasus konsumen tentang obat cair yang berakibat ginjal akut. Oh iya, Bang. Iya, paracetamol ya, itu kan salah satu contoh dari perlindungan konsumen yang tidak terlindungi ya. Boleh dikumpulkan pendapat teman-teman, tulis dalam sebuah pendapat hukum atau makalah boleh. Kemudian diupload di mentari.unpam.ac.id. Gitu ya. Paling lama minggu depan, sebelum kita masuk nanti kita bahas di awal pertemuan minggu depan, pertemuan ke-13. Baik. Jangan lupa pertemuan ke-13 kita bahas tentang BUMN. Apa saja BUMN? Bisa dipelajari juga di mentari.unpam.ac.id, ada modulnya di sana. Gitu teman-teman ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita hari ini, pernah dengar tentang pembeli adalah raja? Pernah, sering Bu, sering. Sering ya, pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja ini, apakah boleh nih raja itu seenaknya melakukan sesuatu, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena raja yang baik tidak pernah semena-mena dan selalu mengajarkan hal yang baik pada rakyatnya atau pelayannya, atau dalam hal ini adalah pembelinya atau penjualnya. Jadi saling, jangan seenaknya menentang raja, berarti rajanya raja yang zulim, jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita cukup untuk hari ini. Pertemuan 12 perlindungan konsumen. Sampai ketemu lagi di pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Masih Bu.